Lanjut, Dr. Imron dari Kementerian Kesehatan, tapi sebelumnya ada tayangan dari Menteri Kesehatan. Monggo operator. Change is inevitable. Perubahan adalah keniscayaan. Pandemi COVID-19 adalah awal hidup baru bagi dunia. Ajang pembuktian dalam ujian ketangguhan bagi seorang individu. Bahkan juga bagi suatu bangsa, tidak terlepas hanya bangsa Indonesia. 2 tahun berjuang di ajang pembuktian ketangguhan bangsa menghadapi pandemi COVID-19, Saka Bakti Husada, salah satu karya pramuka Indonesia bidang kesehatan, sebagai kader bangsa dan kader pembaharu, menjadi role model, penyambung informasi, pendidik sebaya dalam adaptasi kehidupan yang baru. Promosi perilaku hidup bersih dan sehat, protokol kesehatan, aksi vaksinasi lansia dan umum, serta penanggulangan pandemi COVID-19. Aktualisasi capaian khusus penegak dan pandega setiap 6 Krida Saka Bakti Husada, yaitu Krida Bina Lingkungan Sehat, Krida Bina Keluarga Sehat, Krida Penanggulangan Penyakit, Krida Bina Gizi, Krida Bina Obat, Krida Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bersama Kementerian Kesehatan RI menjalani kehidupan yang baru masa pandemi COVID-19. Pada rapat kerja nasional Gerakan Pramuka tahun 2022 ini, saya Budi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi seluruh anggota Pramuka Indonesia, suatu wahana gerakan kepanduan anak-anak dan pemuda Indonesia. Melalui salah satu karyanya, Saka Bakti Husada, mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa, baik sebelum, selama, maupun sesudah pandemi. Embrace the change. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri yang sudah memberi sambutan. Monggo, silakan kami persilakan Dr. Imron untuk menyampaikan paparannya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Yang saya hormati para pengurus Kuarnas Pramuka, Kak Mangku sebagai moderator, kakak-kakak semua dari Kuarda, dan juga para pengurus dari daerah. Mohon maaf, saya tadi mungkin tidak menggunakan baju pramuka karena dari kantor dan diminta untuk menyampaikan sedikit tambahan yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan, tapi secara teknis saja. Kebetulan kami sebagai Ketua Harian Pinsaka SBH Nasional, di mana Ketua SBH adalah Pak Sekjen Kementerian Kesehatan. Jadi jadikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan SBH tadi. Lanjut saja, silakan. Ya, ini mungkin lanjut saja, mungkin ini dari sisi kebijakan, lanjut. Biar cepat saja. Jadi strategi makro kami dari sisi promosi kesehatan, saya kebetulan di Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, adalah melakukan advokasi, kemudian melakukan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dengan dukungan metodologi dan media KIE untuk adanya perubahan perilaku pada masyarakat, termasuk nanti yang digerakkan oleh SBH dan juga Pramuka secara umum dengan tempat-tempat sasaran kami dengan berbasis komunitas atau rumah tangga, kemudian unsur pendidikan, kemudian di tempat kerja, kemudian juga di sarana kesehatan termasuk puskesmas, rumah sakit dan tempat-tempat umum. Di sini ada faktor tempat wisata, kemudian tempat ibadah dan sebagainya. Lanjut saja. Ini lanjut saja, ini secara besar, tapi kegiatan pramuka tentunya kami sebagai pengurus SBH di pusat
akan mengembangkan dan juga mudah-mudahan nanti juga membesarkan SBH. Namun juga kami saat ini sedang merencanakan mengkonsolidasikan saka-saka yang ada di Kuarnas. Yang kami kenal ada 10 saka, mudah-mudahan nanti kami mengkonsolidasikan melalui SBH dan mudah-mudahan mendapatkan dukungan, dan sudah ada pertemuan secara pleno waktu tahun lalu. Lanjut. Ini tentunya teori dasar orang-orang kesehatan yang juga harusnya bisa kita kembangkan. Masalah lingkungan dan perilaku ini adalah ujung tombak untuk mengubah jajar kesehatan menjadi lebih baik. Optimalisasi pelayanan kesehatan mungkin maksimal hanya 20%, dan juga faktor keturunan, penyakit keturunan cuma 5%. Namun dua komponen besar adalah faktor lingkungan dan perilaku. Saya rasa kegiatan pramuka akan juga didominasi kegiatan lingkungan dan perilaku. Lanjut. Nah, ini yang mau kami sampaikan. Ada 3 pendekatan dalam promosi kesehatan tadi, terkait dengan yang pertama adalah enabling environment. Jadi melalui kebijakan regulasi tentunya nanti peranan pimpinan daerah dan sebagainya. Kemudian yang kami tekankan nanti dikaitkan dengan kegiatan kepramukaan termasuk SBH adalah demand creation. Tadi saya mendapatkan buku perubahan perilaku, memang ke arah demand creation, artinya kita harus menciptakan masyarakat itu butuh, bukan masyarakat itu menunggu diberi. Banyak contoh, misalkan saya sebelumnya di kesehatan lingkungan, kalau masyarakat diberikan jamban atau toilet, belum tentu dipakai. Jadi begitu juga tablet tambah darah misalkan, kalau dikasih mungkin diminum pada saat seremonial, setelah itu mungkin bisa dibuang karena tidak merasa manfaatnya. Tapi justru kita akan membangun konsep demand creation ini untuk menciptakan rasa butuh, termasuk juga sasaran-sasaran kesehatan secara luas nanti melalui pintu masuk dari adik-adik pramuka. Lanjut. Ini kemitraan, kami tentunya juga membangun kemitraan yang cukup besar, pentahelix, belajar dari COVID kemarin. Ada 5 unsur. Unsur pertama adalah unsur pemerintah, pusat maupun daerah, sektor kesehatan maupun non kesehatan. Kemudian unsur kedua adalah unsur pendidikan. Di sini tadi disampaikan oleh Menteri Pendidikan, pramuka adalah pendidikan karakter. Jadi kami akan melibatkan unsur kemitraan dalam pendidikan ini dalam pramuka. Yang ketiga adalah private sector atau dunia usaha. Ini tentunya sudah berjalan juga. Yang keempat adalah unsur organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi, NGO, LSM dan sebagainya. Dan yang kelima tentunya peranan media massa juga tidak kami tinggalkan dalam kemitraan ini. Jadi nanti kami berharap mengembangkan kemitraan juga akan melibatkan SBH dan pramuka untuk bersama-sama kemitraan. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya explore yang 3 pendekatan tadi, demand creation, kemudian supply creation adalah program-program berbasis kesehatan, termasuk di dalamnya unsur bencana. Bencana nanti juga kami selama ini bekerja sama dengan BNPB dan juga terkait dengan krida-krida di SBH, di samping enabling environment tadi yang kebijakan. Justru yang kami sasar sebagai kegiatan besar adalah demand creation, menciptakan rasa butuh tadi, dan kami sudah merancang tahun ini untuk melakukan pelatihan baik SBH maupun juga nanti pramuka secara keseluruhan. Kita akan mungkin ada kombinasi, ada yang daring, ada yang luring. Kebetulan, jadi saya rasa pramuka juga berbasis perubahan perilaku. Ini mungkin akan kami kemarin mendapatkan dukungan dari UNICEF untuk mengembangkan modul, kemudian mengembangkan video tutorial supaya ini bisa sustain ya. Jadi bukan hanya dalam ruangan tapi juga bisa dipelajari. Lanjut. Dan pentahelix tentunya akan kami libatkan semua ya, tadi kemitraan tadi. Dan ini demand creation tadi menciptakan rasa butuh dengan nanti kami bantu dengan pengembangan media dan komunikasinya, komunikasi resiko. Jadi ada KAP tadi, komunikasi antar pribadi, dan KPP, komunikasi perubahan perilaku. Inilah yang kami konsepkan dalam demand creation. Intinya ini prinsip di Promkes, tapi juga mudah-mudahan kami gelorakan melalui SBH dan juga pramuka. Aku tahu, aku mau, aku mampu. Jadi aku tahu kita memperbanyak seluruh pengetahuan, narasi, literasi dan sebagainya. Bukan menjadi satu hoax, tapi yang sifatnya baik dan benar.
setelah dia tahu pengetahuannya, dia mau menjalankan, menjadi aku mau. Saya rasa ini sudah ditunjukkan oleh adik-adik atau kakak semua pramuka. Tadi yang kalau sudah berbaju pramuka, kalau ada bencana, kalau tidak turun kayaknya nggak enak gitu ya. Hanya memang harus punya kompetensi tadi yang perlu dilatih supaya juga tidak menjadi bencana atau korban. Jadi aku mau itu harus menjadi model. Jadi nanti kami giatkan dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Pramuka harus menjadi agent of change bagi gerakan masyarakat hidup sehat. Setelah itu aku mampu mengajak orang lain, mampu mengajak pihak lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi mudah-mudahan secara berangsur-angsur bertahap ini bisa kita besarkan. Lanjut. Ya, ini prinsip-prinsip kepramukaan saya rasa dalam pendidikan karakter pada yang di bawah itu bermain peran, melakukan simulasi. Kita tidak modelnya membaca, mendengar atau menonton video, tapi juga dengan berbasis pendidikan di pramuka ini cara berbuat akan lebih memberikan kompetensi ya. Nanti dia sebagai agent of change dari Germas. Lanjut. Ini yang Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ada 5 unsur. Yang pertama adalah melakukan screening kesehatan. Ya, jadi yang non kesehatan pun nanti akan kami ajarkan, akan kami latihkan. Yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Saya rasa ini kegiatan-kegiatan harian kepramukaan, walaupun kemarin dalam kondisi pandemi, bisa nanti mudah-mudahan kalau pandemi sudah sudah hilang menjadi endemi, kita bisa melakukan yang sifatnya memang outdoor atau di lapangan. Yang ketiga adalah melakukan gizi seimbang. Gizi seimbang tentunya untuk supaya kita tidak menjadi obes, tentunya dengan kegiatan outdoor, olahraga sebagainya, adik-adik pramuka kita tidak mempunyai penyakit tidak menular ya, karena obesitas, diabetes dan sebagainya. Yang keempat adalah masalah kebersihan diri dan sanitasi lingkungan. Tadi ya faktor lingkungan itu adalah dominan terbesar ya dari teori Bloom. Yang kelima melakukan edukasi. Ini adalah tugas bersama kita, mengedukasi masyarakat, mengedukasi lingkungan kita. Lanjut. Saya rasa kita akan menghadapi bonus demografi, jadi adik-adik pramuka kita termasuk yang kemarin disebutkan oleh Kak Budi Waseso bahwa oleh Kemenpora juga pramuka kalau tidak salah jumlahnya hampir 25 juta, yaitu data tahun 2018. Mungkin sekarang harus kita besarkan lagi karena memang sifatnya positif. Ya, nanti kami juga dari SBH akan menggerakkan adik-adik semua pramuka termasuk melalui konsolidasi saka-saka tadi. Lanjut. Ini lanjut saja, saya rasa di luar kepala kakak-kakak semua ya tentang dasar Dharma Pramuka ini sebagai landasan kami. Lanjut. Lanjut saja, ini Saka Bakti Husada sejak tahun 86 kalau tidak salah. Ini Kirida. Tadi kami dengan adanya MOU bulan Desember ya kalau tidak salah, MOU antara Menteri Kesehatan dengan Kak Kuarnas ya, saya waktu itu hadir. Saya pikir harus ada krida bencana di dalam Saka Bakti Husada. Yang selama ini saya pikir sudah ada, ternyata dalam 6 krida itu hanya tertutup dalam pengendalian penyakit. Harusnya tersendiri juga menjadi suatu kemampuan ya, ada kecakapan khusus terkait dengan kebencanaan. Lanjut. Nanti akan kami bicarakan internal, lanjut saja. Lanjut. Ini tentunya ini bisa dibaca nanti tentang kegiatan tahun ini dengan anggaran-anggaran sudah kami siapkan. Lanjut. Ini struktur ya, kami akan memperkuat struktur sampai ke daerah, tentunya sampai Kuarda, Kuarcap, Kuaranting, kemudian juga Pangkalan. Ini kami kemarin dalam forum daring. Lanjut. Ini anggaran-anggarannya dengan target-targetnya. Jadi saya minta memang harus tertulis ya, jadi supaya teman-teman kami di internal juga punya tugas kegiatan-kegiatan bersama-sama dengan nanti dengan dekon, dana dekonsentrasi kami daerahkan akan melibatkan pramuka di daerah. Lanjut. Lanjut saja, peningkatan kapasitas ini juga sudah kami rencanakan. Lanjut. Nah, terakhir aja mungkin nanti lanjut. Lanjut saja. Ini optimalisasi sumber daya ya, saya rasa pramuka dan ini jadi sumber daya kegiatan SBH tingkat nasional yang kami sudah terlibat nanti dalam Jamnas ya pada bulan Agustus. Lanjut. Ini tahun kegiatan tahun 2022. Lanjut. Nah ini nanti kami
selama ini sudah kami sampaikan di berbagai forum SBH, melalui SBH mudah-mudahan juga bisa dikembangkan pramuka. Jadi komitmen kami mudah-mudahan bisa didukung seorang SBH maupun juga nanti pramuka. Yang pertama, tidak merokok. Mohon maaf kalau ada yang merokok, tapi ini mumpung masih muda gitu ya, anak-anak muda. Yang kedua adalah menjadi donor darah rutin. Donor darah rutin. Yang ketiga, menjadi agent of change dari Germas. Ini target kami, dan ya alhamdulillah kami kan sudah tahu, kami juga sudah melakukan itu sendiri sebagai model. Nanti kami mengajak sebagai unsur kemampuan tadi. Lanjut. Ya lanjut saja, ini menjadi edukator tentunya dan fasilitator. Lanjut. Sudah kita lakukan pada saat vaksinasi kemarin juga SBH terlibat dalam sebagai tim vaksinator di keluarga besar Pramuka. Ini MOU yang sudah ditandatangani oleh Pak Menteri Kesehatan dan Kak Budi Waseso. Lanjut. Ini lanjut saja. Ya, ini kedepannya mudah-mudahan menantu idaman adalah anak Pramuka. Saya itu terima kasih. Lanjut. SBH tentunya adalah berbakti tiada henti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Pramuka. Terima kasih Dr. Imron. Setuju banget tadi, menantu idaman adalah pramuka. Setuju. Tapi kalau yang merokok itu yang perlu dipertanyakan. Tadi 2 orang sudah langsung ngumpet Kak. Ye, matur nuwun. Mungkin waktunya 10 menit untuk tanya jawab ye. Mungkin kita mulai dari sana. Ada yang ingin ditanyakan ke Dr. Imron? Kalau belum ada, sisi sini, sisi kanan. Dari sisi kanan saya, apakah ada yang ingin bertanya? Berarti sudah paham semua ya ini ya, Kak. Dokter Iman tadi soalnya menyinggung yang merokok, jadi mereka pada nggak mau bertanya. Ya memang Saka Bakti Husada memang kita perlu tingkatkan lagi untuk keaktifannya gitu. Karena utamanya kayak gizi gitu. Kita ini masih yang penting kenyang gitu, nasi gitu ya. Gitu, Indomie. Nah mungkin kita juga perlu diedukasi nih kakak, makan sehat itu seperti apa, yang bergizi itu yang kategorinya seperti apa gitu. Karena kayak saya juga cukup gendut ini Pak. Jadi itu mungkin menjadi salah satu campaign dari adik-adik Saka Bakti Husada untuk bagaimana kriteria kita makan yang baik, makan yang sehat dan bergizi itu seperti apa.